Pemirsa, kerusuhan yang terjadi di Inggris tentu berdampak pada WNI yang ada di sana. Nah, untuk mengetahui kondisi WNI yang ada di Inggris, kita sudah terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris, Irlandia, dan di IMO. Ini ada Desra Percaya. Selamat pagi, Pak Desra. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Pagi. Ya, Pak Desra, ini bagaimana kondisi WNI yang ada di sana? Apakah ada yang menjadi korban begitu ya dalam kerusuhan di Inggris? Terima kasih Mas Rolando, selamat malam dari Inggris. Dari berbagai channel yang kita buka, apakah sosial media, hotline, kemudian juga simpul-simpul masyarakat, serta PPI misalkan, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada warga negara Indonesia ataupun diaspora yang terkena atau terimbas atau terdampak. Alhamdulillah tidak ada, dan tentu saja harapan kita jangan sampai ada, tapi kita akan terus memonitor situasi dan kita juga terus berkomunikasi dengan aparat keamanan di Inggris untuk memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia yang ada di Inggris dalam keadaan aman dan selamat. Baik. Pak Desra, ini kita ketahui dalam beberapa hari terakhir keadaan di Inggris, di Irlandia Utara, dan seterusnya ini cukup mencekam begitu ya, terkait dengan aksi yang terjadi ya beberapa hari terakhir ini. Nah, lalu jika ada WNI di sana yang akhirnya merasa terdesak seperti itu ya, dan merasa mungkin butuh pertolongan, apa yang perlu dilakukan, Pak? Nomor satu, tentu kewajiban kita untuk memastikan bahwa mereka aman dan nyaman ya. Itu keselamatannya penting sekali. Apapun akan kita lakukan. Dan kedua, sudah menjadi kewajiban kami untuk memberikan perlindungan termasuk berkoordinasi dan menyampaikan pada otoritas setempat. Dan tentu saja kembali lagi karena sampai saat ini belum ada, radar kita itu terus kita tajamkan Mas dengan berbagai simpul masyarakat, sosial media, hotline kita. Dan kalau memang terjadi, sudah pasti dan saya yakin, saya jamin bahwa negara hadir dan kita akan memberikan perlindungan. Baik, Pak Desra, terakhir ini imbauan untuk para WNI yang ada di Inggris dan di Irlandia saat ini seperti apa, Pak? Tentu saja sudah kita sebarkan dalam berbagai media ya, bahwa pertama menghindari beberapa tempat yang bisa menimbulkan atau berpotensi terjadi kerusuhan. Ini sudah ditampilkan ya, tapi singkatnya itu. Yang kedua, tentu saja mengikuti apapun yang disampaikan oleh aparat keamanan setempat. Itu diikuti terus. Kemudian hal lain tentu saja hotline di KBRI itu ada. Telepon, DM, kemudian juga cara-cara lain, dan tentu saja tetap berkoordinasi dengan KBRI dan berhubungan baik, menjaga hubungan dengan masyarakat Indonesia setempat yang berada di di kota tersebut. Jadi itu yang kita lakukan dan terus kita akan alert, dan kita juga menerima beberapa informasi yang masih belum pasti, tapi mudah sekali kan informasi bahwa tanggal sekian, jam sekian akan terjadi ini dan itu. Tentu saja tugas saya memastikan kepada pemerintah setempat, aparat keamanan setempat mengenai kebenarannya, dan segera kami sampaikan kepada masyarakat di mana warga negara Indonesia berada di kota tertentu. Baik, Pak Desra, ini kami ingin mendapatkan informasi dari Anda hingga di sana saat ini malam ya Pak ya, hingga malam hari ini di Inggris, seperti apa kondisi terkini Pak? Kembali lagi ya, mungkin kalau kita melihat berita di sosial media, terjadi mencekam sporadik, betul ya, mencekam kalau kita berada di tempat adanya kerusuhan tersebut, yes betul. Tetapi karena misalkan saya di London, itu kan jarak antara misalkan dari London ke Sunderland sekitar 375 km. Jadi kejadiannya sangat isolated, dan yang perlu saya gambarkan kembali lagi dan saya informasikan bahwa kejadian ini sifatnya sporadik di beberapa kota tertentu, dan bukan sifatnya masif atau scale-nya besar. Tapi karena saya hari ini juga kebetulan sedang berada di Edinburgh, di Scotland, itu aman-aman saja, nyaman. Tapi kembali lagi bukan berarti bahwa kita tenang di sini, enggak, kita tetap alert. Dan
kalau melihat berita yang ditayangkan pada saat kejadian itu kan semacam snapshot ya, snapshot kejadian di Sunderland, snapshot kejadian di Plymouth, snapshot kejadian di Birmingham. Tapi kan kita tidak bisa mengeneralisir bahwa snapshot ini menggambarkan keseluruhan. Tetapi secara umum memang kita harus tetap alert, dan kalau kita ikuti berita-berita di berbagai media terbuka, situasinya cukup mencekam dan tidak memberikan rasa aman untuk kita di sini. Baik, jadi artinya ini memang aksi ini terjadi di beberapa titik begitu ya Pak ya, dan di beberapa titik sebagian juga bisa dibilang aman begitu. Tapi kalau melihat dari kemarin atau beberapa hari terakhir hingga saat ini, malam hari ini, apakah kondisinya membaik atau tetap sama seperti beberapa hari yang lalu Pak? Mungkin yang perlu kita lihat adalah bahwa ini kan pemerintah baru di Inggris ini baru sebulan ya. Ini agak melakukan, mereka masih memerlukan semacam penyesuaian. Kedua, kalau dilihat dari pernyataan Perdana Menteri, itu komitmen dan sikap tegasnya mulai semakin kelihatan dan terbukti sudah ada 400 orang yang ditangkap. Yang ketiga, jumlah polisi pun sudah mulai ditambah dan juga melakukan penjagaan di beberapa tempat ibadah, misalkan di masjid, itu sudah mulai kelihatan. Dan juga yang keempat yang perlu saya sampaikan bahwa memang beberapa orang sudah ditahan 400, tapi di Inggris ini untuk dibawa ke pengadilan mereka tuh agak ada semacam backlog ya, ketertinggalan karena lama banyak kasusnya. Tapi ada upaya dari pemerintah, dari Perdana Menteri sudah mulai kelihatan untuk mempercepat proses pengadilannya, dan juga sudah ada beberapa perusuh yang dijatuhi hukuman. Itu. Baik, Pak Desra, artinya bahwa ini pemerintah Inggris juga tidak tinggal diam tentunya terkait dengan peristiwa ini, dan mereka sedang melakukan beberapa upaya sampai hingga akhirnya kita sudah lihat bahwa ada sekitar 400 orang begitu yang sudah ditahan terkait dengan pemicu atau akibat dari kerusuhan ini. Terima kasih Pak Desra atas informasi dari Anda. Kami akan menantikan juga update selanjutnya dari Anda Pak Desra. Terima kasih Pak Desra Percaya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Pagi. Selamat malam waktu London, selamat pagi waktu Indonesia. Selamat beraktivitas kembali.